Perkenalkan, nama saya Cahal Rifa dari kelas 12 IPS 2. Di video ini saya akan mewawancarai narasumber tentang gejala sosial. Nah, gejala sosial yang saya pilih adalah pengangguran. Sebelum melanjutkan ke video wawancara, saya akan menjelaskan pengertian dari gejala sosial. Nah, gejala sosial ini adalah suatu fenomena yang ditandai dengan timbulnya permasalahan sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tingkah laku setiap individu dalam lingkungan kehidupannya. Nah, langsung aja kita ke wawancaranya. Di sini saya akan mewawancari narasumber yang pertama. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Namanya siapa? Nama saya Reza. Oke, Mas Reza. Saya di sini mau bertanya nih tentang pengangguran. Jadi, untuk pertanyaan pertama, menurut Mas, apa sih pengangguran itu? Pengangguran adalah ketika seorang lulusan yang dari sekolah, baik itu SMA maupun kuliah, dia itu tidak bekerja. Betul sekali. Jadi pertanyaan yang kedua yaitu apa sih yang menyebabkan pengangguran itu? Yang menyebabkan pengangguran mungkin karena spesifikasi perusahaan yang terlalu tinggi, sedangkan untuk lulusan sekolahnya itu dia tidak mencapai kualifikasi dari perusahaan yang dia tuju. Betul banget. Jadi saya langsung lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa sih pengangguran menjadi masalah di negara kita atau dimanapun? Karena kalau misalkan kita tidak bekerja itu berarti kan kita tidak punya pendapatan ya, sehingga roda perekonomian negara itu terkesan mandat di situ. Karena orang-orang yang lulus dari sekolah itu dia tidak sanggup untuk membeli sesuatu karena dia belum mempunyai pendapatan. Mungkin seperti itu. Jelas banget ya ini Mas Reza ya. Selanjutnya saya akan bertanya di mana sih gejala pengangguran ini paling dirasa gitu. Misalnya kayak di Pulau Jawa atau misalnya mau Jakarta atau gimana, menurut Mas gimana? Kalau menurut saya yang paling berasa itu di Jawa ya, karena Jawa itu kan merupakan salah satu pulau yang paling besar ya di Indonesia ya. Betul. Dan penduduknya juga walaupun dia banyak dan luas itu, tapi rata-rata tidak semua, tapi kebanyakan itu masih belum bekerja karena mungkin itu tadi spesifikasi perusahaan yang terlalu tinggi. Iya, betul banget. Nah, lanjut aja kita pengen ke pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana sih masyarakat atau pemerintah merespon gejala ini atau cara menghadapinya gitu loh. Nah, mungkin pemerintah bisa melakukan pemberdayaan sumber daya manusia di sekitar daerah tersebut apabila ada proyek-proyek yang cenderung meningkatkan perekonomian daerah. Apalagi kan kalau misalkan suatu proyek itu dia jelas butuh banyak pekerja ya, alangkah baiknya itu bisa mempekerjakan remaja-remaja atau anak-anak sekitaran situ, sehingga orang-orang sekitaran itu dapat bekerja dan tidak harus dia pergi untuk beradu nasib di ibu kota. Sedangkan kan kalau yang sekarang itu yang banyak pengangguran itu cenderung di Pulau Jawa, sehingga mungkin pemerintah bisa menarik pemuda-pemuda daerah untuk bekerja di salah satu proyekan pemerintah tersebut. Keren banget ya respon dari Mas Reza ini. Terima kasih ya Mas telah menjawab pertanyaan dari saya. Ya, sama-sama. Selanjutnya di sini saya akan mewawancarai narasumber yang kedua, yaitu seorang ibu rumah tangga. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Silakan Ibu memperkenalkan nama Ibu. Nama saya Yati. Oke Bu, jadi di sini saya akan mewawancarai gejala sosial pengangguran. Jadi pertanyaan saya yang pertama, menurut Ibu apa sih pengangguran itu? Pengangguran adalah ketika seorang tidak bekerja, dia tidak mampu mendapatkan penghasilan sehingga dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok itu. Jadi karena dia nganggur, dia nggak punya penghasilan. Oh, jadi mirip kayak pemiskinan juga sih. Lalu pertanyaan saya yang kedua itu, menurut Ibu penyebab utamanya pengangguran itu apa? Penyebab utamanya ya pertama karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan. Kalau dari sisi sumber daya manusianya mungkin dia tingkat
adanya keterampilan, atau kurang adanya pendidikan. Jadi itu salah satu penyebabnya. Jadi saya selanjutnya pertanyaan saya itu, mengapa sih pengangguran itu menjadi masalah gitu? Ya jelas jadi masalah lah, karena manusia hidup kan perlu biaya dapat dia karena dia bekerja. Seharusnya sih orang berpikir dia mampu menciptakan lapangan pekerjaan, dia mampu menjadi wira swasta, tapi kan tidak semua orang bisa ya, karena itu kan perlu banyak yang disiapkan, mungkin dari segi modal dia harus punya, dari segi pendidikan dia juga harus punya, jadi banyak hal yang harus dipersiapkan. Wah, jawaban Ibu sangat keren sekali ya, dan dari pertanyaan Ibu tuh udah bagus banget nih. Saya pengen nanya, di mana sih gejala pengangguran ini menurut Ibu yang paling terasa? Gejala pengangguran itu ya sebenarnya paling banyak ya khususnya di Pulau Jawa ya, karena kan kalau di Indonesia Jawa itu kan yang paling padat penduduknya. Jadi orang-orang itu seharusnya memang di Indonesia ini kan, kalau dulu ada program namanya transmigrasi, jadi dari Jawa dipindahkan ke pulau lain biar itu merata semua, nanti di sana bisa membuka lapangan pekerjaan baru, dia bisa mencukupi kebutuhannya dengan, mungkin kalau kayak transmigran kan lebih diutamakan untuk membuka lapangan pekerjaan dengan pertanian dia di sana ya. Nggak semua itu melulu bekerja di perusahaan atau menjadi seorang pegawai negeri gitu kan. Jadi biar merata gitu, nggak semua terfokus di Pulau Jawa. Iya. Lalu selanjutnya ini sekarang saya akan berbicara dengan pertanyaan terakhir. Menurut Ibu bagaimana sih respon masyarakat dan pemerintah untuk menghadapi masalah pengangguran ini di negara kita? Kalau untuk dari pemerintah seharusnya kayak memperbanyak pelatihan-pelatihan, memperbanyak kesempatan pendidikan, jadi dibuka peluang sebenarnya kepada masyarakat luas, biar nantinya mereka pendidikannya bagus, dia bisa berusaha menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, meningkatkan kualitasnya sendiri. Jadi biar jangan dulu kita tuh mikirnya menghasilkan uang itu dengan bekerja pada orang lain, jangan seperti itu. Sekali ya, itu baik saya. Oke Bu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Lalu selanjutnya saya akan mewawancarai narasumber yang ketiga. Selamat malam Mas. Selamat malam. Mau perkenalkan nama Mas siapa? Oke, perkenalkan nama saya Abdul Fakih. Saya di sini sebagai mahasiswa. Oke Mas Fakih ya. Jadi di sini saya akan mewawancarai Mas tentang gejala sosial yaitu pengangguran. Nah, pertanyaan saya, menurut Mas apa sih gejala pengangguran itu? Pengangguran itu ya menurut saya kan itu udah lulus tapi masih belum dapat kerja karena ya paling kurangnya pengalaman atau skill masih kurang, jadi perusahaan itu masih belum melihat dia gitu. Makanya dia nganggur. Lalu pertanyaan saya kedua itu, menurut Mas apa sih penyebab utama dari pengangguran? Penyebab utamanya itu yang pertama dia kurang berpengalaman, terus yang kedua itu dia skillnya masih kurang gitu, jadi pas dia ngelamar, wah ini masih kurang juga pengalaman sama skillnya, jadi dia diganti sama pelamar lain. Dan juga yang ketiga itu dia perusahaan itu kayak speknya tuh tinggi gitu. Nah kayak jadi dia tuh ngambilnya tuh orang-orang yang sudah pengalaman tinggi. Nah orang-orang yang baru lulus ini, yang fresh graduate ini masih belum gitu, makanya dia nganggur gitu. Ini Mas Fakih bau-bau anak kuliahan ya? Iya.
Lalu selanjutnya pertanyaan saya, menurut Mas Paki, ini pengangguran itu paling dirasa itu di mana? Setahu saya sih penjelasannya kan Pulau Jawa kan banyak ya. Jadi pengangguran ini ya banyak di Pulau Jawa karena Pulau Jawa kan ya sebagai Kota besar gitu ya? kota besar, kota makanya jadi banyak juga pengangguran di Jawa ya. Nah, langsung aja saya pertanyaan yang terakhir untuk Mas Paki. Menurut Mas Paki, respon pemerintah untuk pengangguran itu kayak gimana? Untuk mengatasi pengangguran? Pemerintah seharusnya bikin program-program latihan skill-skill itu. Nah, pas sudah kasih program itu kan jadi Terlatih ya? ya terlatih banyak skillnya, jadi kan bisa dilirik oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri atau juga bekerja di luar negeri Ya juga betul bisa. banget kan, kalau misalnya udah latihan kan jadi masyarakat jadi lebih kayak terlatih gitu ya. Ya, Oke, terima kasih ya Mas setelah menjawab pertanyaan saya. sama-sama. Nah, dari ketiga narasumber yang saya wawancarai, dapat saya simpulkan bahwa pengangguran merupakan keadaan di mana seseorang itu tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya. Nah, dari pengangguran ini dapat meningkatkan angka kriminalitas di dalam negeri karena mereka itu harus mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya. Nah, menurut saya solusi untuk mengatasi pengangguran ini salah satunya adalah pemerintah harus berperan aktif untuk mengatasi pengangguran ini seperti mengadakan pelatihan ataupun magang. Nah, pelatihan ini seperti pelatihan untuk agar masyarakat mempunyai pengalaman dalam bekerja dan dapat melakukan pekerjaan lebih baik lagi. Sekian wawancara kali ini, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Cahaya Alifa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.